Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya terkait pertanyaannya adalah masalah kematian ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjawa itu akan mati. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apa perbedaan antara ruh, nyawa dan jiwa? Dan manakah yang dicabut oleh malaikat maut ketika sakaratul maut? Kemudian setelah badan membusuk tinggal tulang, manakah yang masih hidup? Apakah ruh, nyawa, atau jiwa kita? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya mengenai ruh, jiwa, nyawa dan jiwa. Sebenarnya ruh dan nyawa itu beda bahasa saja ya. Ruh itu bahasa Arab, nyawa itu bahasa Indonesia. Jadi kalau diterjemahkan ruh maka ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi nyawa. Hanya saja di dalam bahasa Indonesia pun ruh pun juga digunakan. Sebelum lebih detail perlu kita ingat satu firman di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ya, di mana Allah mengatakan dengan tegas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika engkau ditanya tentang ruh ya, dalam bahasa Indonesia kadang disebut roh pakai o, ruh. Nyawa lebih tepatnya kalau dalam bahasa Indonesia yang baku, maka apa kata Allah, jika kamu ditanya wahai Muhammad tentang ruh atau tentang nyawa, maka kul katakanlah ar-ruhu min amri rabbi, namanya ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Lalu katakan pula kepada mereka yang bertanya itu, kalian tidak tahu banyak tentang roh itu. Jadi Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, nih beritahukan kalau mereka nanya tentang roh, kasih tahu bahwa ya ini urusan Tuhan, kalau kalian tidak banyak tahu. Ya, itu penafsiran umum atau terjemahan umum dari ayat tersebut. Dapat kita pahami berarti jika Anda atau ibunda yang bertanya tentang roh, ya saya pun tidak jauh berbeda perjawabannya dengan apa yang disarankan oleh Allah kepada junjungan alam semesta, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu yang namanya roh itu ya itu urusan Allah. Kenapa ada statement seperti itu dari Allah? Karena akal kita tidak akan menjangkaunya, maka sudahlah, tidak usah terlalu dikaji terlalu detail. Hanya saja saya ingin menyederhanakan jika ibu masih penasaran, karena waktu tiang mengaji di Mesir dulu dari beberapa guru para ulama, wabil khusus guru tiang waktu itu Maulana Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuki, beliau memberikan perumpamaan roh itu begini supaya tidak terlalu pusing saja ya, maksudnya seperti listrik, Bu ya. Kok seperti listrik? Nah, jadi manusia ini terdiri dari apa, Bu? Dari jasad dan roh. Jasad kan meniwah kan, ini jasad ini. Nah, roh ini yang mana? Nah, umpamakanlah dengan nih HP atau TV lah. Anggap nih TV lah, LCD ini kan. TV ini terdiri dari dua, fisiknya dan listriknya. Yang apa fungsi listrik itu? Menghidupkan TV itu. Coba tidak ada listrik kan mati dia, tidak ada fungsinya. Begitu masuk listrik maka hidup dia. Nah, begitu juga dengan jasad manusia. Apa yang membuat dia hidup, bergerak, berpikir dan seterusnya, berjalan? Ada listrik yang masuk. Nah, roh itu listrik. TV ini kita tadi makan TV. Kapan dia mati, Bu? Kapan dia mati? Antara dua sebab. Dicabut listriknya, kan betul. Kan gitu ya, Bu ya. Dicabut listriknya, kan mati dia langsung. Atau masih listriknya lagu dipantok pakai palu, ditendang, maka dia mati langsung. Dipecahkan, dihancurkan. Walaupun nyambung listriknya lagu tetap dia mati.
antara. Begitu juga jasad manusia. Kadang-kadang dia sehat walafiat, tetapi listriknya dicabut, roh kita dicabut. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, mati kita. Atau rohnya masih nyambung, tapi nauzubillah kecelakaan, tabrakan, ditembak dan sebagainya, maka mati. Itu perumpamaan yang paling sederhana dan paling gampang untuk mengerti secara secara sederhana tentang roh. Nah, pertanyaan terakhir, pernah Ki Ibu melihat listrik itu bagaimana rupanya? Nggak pernah, gimana rupa listrik? Tapi kita yakin ada listrik, dan kita yakin listrik itu yang menghidupkan TV, radio, dan lain-lain. Nah, kalau listrik saja kita tidak pernah lihat rupanya, tidak usah jauh-jauh mendetailkan tentang roh. Nah, listrik aja dulu yang menghidupkan alat-alat ciptaan manusia aja dulu, kita nggak akan menjangkaunya gimana rupa listrik. Coba kita bisa jadi nggak akan kejangkau berpikir tentang listrik yang merupakan roh bagi HP, listrik TV, radio, freezer, kulkas. Nah, lebih-lebih yang menghidupkan ciptaan Allah langsung yaitu manusia atau roh ini. Itu tentang roh. Nyawa sama, nyawa itu ya roh, bahasa Indonesianya. Adapun jiwa itu lebih kepada mental manusia. Kalau jadi manusia juga kan bisa dibagi menjadi sisi zahir dan sisi batinnya, sisi jasmani dan sisi ruhaninya. Itu hal yang lebih spesifik lagi, dia menyangkut mungkin barangkali perilaku, perasaan, perilaku hati, perasaan tentang kadang-kadang orang sedih, atau orang merasa penasaran, atau orang merasa galau, atau orang merasa cemas, ketakutan. Nah, itulah yang menyangkut hal itu semua adalah jiwa. Beda halnya dengan roh yang lebih kepada zat atau sesuatu yang menjadi asal mula kehidupan seorang manusia maupun makhluk-makhluk lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah, dan kamu sekalian tidak tahu banyak tentang hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dan memberi kesehatan kepada jasad dan roh kita. Amin ya rabbal alamin.